Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pagi ini. Dan tentunya pada pembahasan yang begitu luar biasa, yaitu pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 1014 Pangkalan Bun guna mensukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Bersama saya Diah Hidayati yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Dan tentunya telah hadir pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, Letkol Infantri Makin SS MIP. Selamat pagi Komandan. Dan tentunya sapaan hangat kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat hadir oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Renoti. Noreti yang begitu luar biasa cantik ya pada hari ini. Dan tentunya hadir pula dari Dinas PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat oleh Japung Pengelola Sumber Daya Air Bapak Said Zumardiansyah. Selamat pagi dan tentunya salam hormat dan sehat untuk kita semua. Dan pada pembahasan yang luar biasa hari ini Komandan, kita akan mengenal lebih dekat apa tugas dan tugas utama dari TNI Angkatan Darat. Jadi TNI Angkatan Darat bertugas pokok melaksanakan pertahanan matra darat dalam rangka menjaga keutuhan wilayah nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini Kodim 1014 Pangkalan Bun hadir sebagai satuan teritorial melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pokok di bidang teritorial bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia dan unsur lain kejaksaan ataupun dinas-dinas yang terkait. Demikian, Pak. Betul sekali, luar biasa. Bapak, dengan kegiatan sosial, kenapa yang sering terlihat itu, Bapak? Kenapa sering terlihat? Jadi dengan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Kodim hadir beserta pemerintah daerah, memperkuat dan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera dan taraf hidup yang baik, diharapkan kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan lebih yakin dan optimal lagi. Demikian. Baik, menurut Komandan, yang lebih penting ini pertahanan atau membantu rakyat, Komandan? Dua-duanya itu sangat penting dan harus saling sinergis, karena pertahanan yang kuat itu sangat didukung oleh kesejahteraan masyarakat yang kuat. Kita sudah belajar dari pengalaman global dan tataran internasional, di mana rakyat yang sejahtera, rakyat yang mapan, rakyat yang memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang bagus, dengan sendirinya akan menciptakan suatu pertahanan dan keamanan yang baik. Baik, luar biasa. Nah, Komandan, jika kita membahas lebih dekat dengan kata operasi militer selain perang, itu maksudnya bagaimana ya, Komandan? Jadi TNI ini melaksanakan tugas operasi diantaranya operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer perang itu lebih fokus oleh satuan-satuan tempur dan dilaksanakan pada saat suasana kondisi perang. Namun apabila dalam suasana kondisi damai ataupun kondusif, bukan berarti TNI tidak melaksanakan tugas ataupun bekerja apa-apa. Ada namanya operasi militer selain perang. Di antaranya itu kita melaksanakan yang sekarang sedang diprogramkan oleh Bapak Presiden itu dalam mendukung Astacita, pembangunan jembatan Garuda, terusan program air bersih yang didukung juga oleh Bapak Kasat, kemudian pembangunan rumah tidak layak huni, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, yang dimana pada saat ini kita sudah mencapai swasembada beras yang hampir berpuluh tahun yang lalu kita sudah tidak ada nama gaung yang lagi tentang pencapaian swasembada beras, sekarang kita sudah mencapai. Dan juga dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat. Tentunya ini kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder atau dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Koba dan Sukamara. Baik, luar biasa, menarik sekali pembahasan yang di awal pembuka ini kita mengenal lebih dekat apa tugas utama dari TNI AD dan juga penjabaran sedikit dari Komandan. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, TNI AD terlibat dalam banyak program pemerintah.
Boleh dijelaskan sedikit, Komandan? Jadi seperti yang pada awal kami jelaskan, ini telah hadir juga di antara mitra kami dari Dinas Pertanian dan PU ya. Jadi salah satu program Astacita Bapak Presiden itu adalah pembangunan jembatan Garuda. Kami bermitra dengan Dinas PU dalam rangka di mana titik-titik jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang perlu dibangun. Dan kita laporkan dan kita berkolaborasi dengan Dinas PU untuk membuat RAB dan sebagainya, termasuk pengawasan dalam kegiatan, sehingga nanti jembatan itu bernilai manfaat yang baik, Mbak. Dan alhamdulillah kita sudah membangun 3 jembatan Aramco yang di Kabupaten Kobar dan 1 jembatan beton. Nah, selain itu juga di salah satu kabupaten wilayah kami juga di Sukamara 1 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Nah, diharapkan ini kedepannya tetap kita bermitra dengan PU untuk melaksanakan kegiatan itu. Selain itu juga kita dalam ketahanan pangan dengan Dinas Pertanian ya Bu, kita sudah 2 tahun melaksanakan opslah dan luasan lahan sudah 189 hektar. 189 hektar itu sudah diolah dan menghasilkan pertanian. Dan bahkan kita juga bermitra dengan Bulog supaya hasil pertanian itu diserap, Mbak. Jualnya itu tidak boleh harga ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, harus di atas. Pemerintah menentukan 7.500, kita harus minimal sama atau di atasnya. Alhamdulillah di Kabupaten Kobar ini daya beli Bulog lebih tinggi ya Bu ya. Dan bahkan petani kadang membuat hasil berasnya itu digunakan sebagai bibit lagi ya Bu ya. Dan itu harganya 15.000 malah, Mbak. Kadang 12.000 itu yang udah bagus itu. Dan sudah ada bisa langsung diolah menjadi beras. Selain itu juga kita bekerja sama juga dengan PU dalam rangka pembangunan infrastruktur lainnya ya Pak ya. Dan dengan Dinas Perkim juga kita RTLH itu pada saat TMMD itu 2025 kita membangun 5 unit rumah. Pada saat 2026 juga 5 unit rumah. Perusahaan pada saat dengan bertemu dengan mitra SKM kita ada membangun sekitar 20 unit rumah RTLH. Dan setiap tahun didukung oleh Dinas Perkim juga baik di Kobar ataupun Sukamara itu 2 unit rumah kita melaksanakan RTLH, rumah tidak layak huni, sehingga diharapkan kehadiran TNI beserta pemerintah daerah bekerja sama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kobar dan Sukamara. Sekali luar biasa. Tadi Komandan menjelaskan sedikit bagaimana banyak sekali jembatan yang sudah terbangun. Bagaimana untuk keamanan dari jembatan tersebut, Bapak? Apakah sudah sesuai standarnya? Ini mungkin lebih jelas lagi ya Dinas PU Pak Said bisa menjelaskan karena kita bermitra ya Pak ya untuk keamanan dan proses pembuatan agar lebih maksimal dan secure. Gimana Pak Said? Izin bantu menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Kodim Kabupaten Kutai Barat. Memang benar bahwa sudah ada mitra untuk pekerjaan pembangunan jembatan. Kita di sini dari Dinas PU kita membantu untuk desain jembatan, baik itu perencanaan, gambar kerja maupun nanti dalam membantu pengawasannya. Mungkin itu Bu. Baik, tadi dari Bapak mengawasi Bapak yang untuk bantuan tersebut. Untuk tantangan terbesarnya nih apa dalam pembangunan jembatan Garuda ini apa Pak? Tantangan paling terbesar gitu Pak? Yang terbesar itu kalau waktu-waktu sebelumnya hujan ya Pak ya. Karena di Kobar ini Mbak Dia kadang-kadang hujannya tidak bisa diprediksi. Betul sekali. Nah, tiba-tiba terang, tahu-tahu hujan. Nah itu yang akhirnya menghambat. Karena kan kalau beton kan ada usia beton yang harus ini kan kita pertimbangkan. Namun alhamdulillah sekarang udah mulai musim cerah, jadi lebih optimal sehingga prediksi penyelesaian pekerjaan itu lebih akurat dan terukur lagi Mbak Dia. Sekali. Itu dari PUPR tadi menambahkan sedikit. Kalau misalnya dari Dinas Pertanian nih Ibu, mengapa TNI AD terlibat dalam ketahanan pangan? Bagaimana Komandan? Jadi memang kita ini dengan Dinas Pertanian seperti soulmate Bu ya. Iya, ada perintah dari gubernur, langsung kita berkomunikasi Dinas Pertanian dengan Kodim, ini bagusnya bagaimana supaya tugas dari pemerintah daerah ataupun dari TNI juga. Kebetulan kita juga dari TNI itu sudah bermitra ya Bu ya dengan Kementan.
dalam membantu tugas-tugas pertanian. Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Eti mungkin Bu, Apa saja yang telah Mbak Dia. Izin Pak, ya. Ini sebenarnya untuk ketahanan pangan, selain tadi Pak Dandim sudah menyampaikan salah satu cita Presiden, kedaulatan pangan. Jadi ini adalah tindak lanjut dari MOU Panglima TNI dengan Kementerian Pertanian turun ke bawahnya dari Distan ke Kodim. Nah, jadi untuk tahun 2024 dan 2025 kami sudah bermitra dengan Kodim, itu pelaksanaan optimasi lahan rawa. Di tahun 2024 itu ada 145 hektar tersebar di 3 kecamatan, di 9 desa dan 12 kelompok tani. Nah, di tahun 2025 hanya fokus di satu desa, yaitu Desa Berambai Makmur, yang di sana kondisi lahan pertanian yang asal mulanya hanya indeks pertanamannya hanya 2 kali, kita bisa menjadi 3. Alat mesin pertanian di sana sudah luar biasa. Kerjasama kami dengan Kodim, pihak Kodim Babinsa di lapangan luar biasa kerjasama dan penyuluh untuk bisa mendampingi petani yang sebelumnya saluran-saluran yang ada tidak bisa mengairi air. Akhirnya dengan adanya kegiatan OPLA yang pelaksana di lapangannya adalah dari pihak Kodim, dan Pak Dandim juga turun langsung pada saat itu untuk meninjau hal itu. Jadi saat ini kondisi kita di lapangan, alhamdulillah kami sangat mensyukuri dengan kolaborasi bersama pihak Kodim itu bisa berjalan dengan baik di lapangan. Ini hanya saja satu memang Pak Dandim, kendala kita saat ini adalah kekeringan. Kekeringan. Ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi saat ini. Nah, program-program itu sudah masuk dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan. Untuk daerah-daerah OPLA kita sudah masuk dengan pembangunan jaringan irigasi air tanah. Itu iya. Saya kira itu, Mbak. Baik. Pak Dandim, kira-kira hasil oplah yang sudah dihasilkan ini berapa hektar sih Pak kemarin? Nah, itu untuk OPLA itu total hampir 2 tahun kita kerjakan itu sekitar 189 hektar ya Bu ya. Luasannya itu. Dan kami sudah bertanya langsung kepada para petani. Mereka bercerita dengan ada bantuan dari Dinas Pertanian yang langsung dari Kementan, baik itu ada drone-nya Bu ya. Drone, terusan pupuknya lancar dan sebagainya. Mereka dapat meningkatkan pertanian itu sekarang udah mulai 3 kali ya Bu ya. 3 kali. Dan kualitas gabah dan berasnya juga yang apabila langsung diolah sama mereka sendiri maksimal ya Bu ya. Ini terbukti Mbak, saya udah dikasih 2 karung ya, supaya dimasak langsung oleh Pak Dandim sama Bu Eti pada saat kami berkunjung. Ini Pak, oleh-oleh dari kami Pak ya. Katanya supaya Bapak bisa merasakan langsung hasil pertaniannya, alhamdulillah, dan mereka sangat bersyukur. Kami sampaikan Bapak Presiden ini sangat antusias terhadap para petani supaya langsung menyentuh hasil pertanian itu bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Tidak hanya slogan-slogan ataupun moto-moto saja. Kan ini sudah terbukti 2 kali lebaran ya Bu ya. Alhamdulillah harga beras kan stabil. Nah, itu bukti nyata 2 kali lebaran ini harga beras stabil, itu bahwa hasil pertanian memang nyata dan kita swasembada yang digaungkan oleh Kementan itu memang benar-benar terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Apakah untuk lahannya hanya ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat atau di wilayah lain Bapak? Kalau kami itu kan mencakup 2 kabupaten di Kobar dan Kabupaten Sukamara. Nah, untuk Kabupaten Sukamara ini pada tahun ini sudah melaksanakan cetak sawah rakyat seluas 50 hektar dan sekarang sudah berproses penanaman. Alhamdulillah progresnya baik dan diharapkan ke depan mungkin akhir tahun ini berjalan dan sebagainya, hasil pertanian para petani meningkat di wilayah Kabupaten Sukamara. Kami berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Sukamara agar memberikan meniru feedback contoh kepada Kabupaten Kobar yang sudah berjalan dengan baik, sehingga adanya komunikasi dan sinergitas tersebut menghasilkan kinerja yang baik di antara 2 kabupaten yang ada di wilayah kami. Demikian. Untuk melanjutkan pembahasan tentang ketahanan pangan nih Pak, karena melanjutkan tadi apa yang telah disampaikan Ibu Noreti, persoalan pangan yang dianggap ancaman keamanan itu. Jadi pangan yang menjadi ancaman keamanan itu kita ketahui bahwa beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang ada di Indonesia, selain mungkin jagung ataupun gandum yang menjadi produktivitas makanan lainnya. Apabila
kita pemerintah daerah selaku pemangku kegiatan yang ada di daerah yang didukung oleh unsur TNI dan Polri serta dinas lain tidak benar-benar aware dan melaksanakan tugas dengan baik, akan terjadi stagnan atau krisis pangan. Itu otomatis Mbak akan menciptakan kondisi masyarakat yang labil dan tidak stabil. Dengan masyarakat kondisi yang tidak labil itu akan menciptakan suatu keamanan yang terganggu, karena kita tahu kalau udah merasa perut, udah lapar, nah, pikiran pun jadi kosong, akhirnya tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi kita harus tetap aware, dan TNI ataupun Polri turun di bidang ketahanan pangan itu bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju seperti di Rusia, terusan Eropa itu terlibat, karena itu seperti halnya dalam peperangan, apabila makanan tidak siap, logistik tidak siap, pasti kalah. Nah, jadi itulah makanya kenapa TNI harus turun, Polri harus turun, ya, instansi lain harus turun. Dengan kondisi pangan yang tersedia, maka masyarakat akan sejahtera dan nyaman. Kalau udah sejahtera, nyaman, sudah tidak akan berpikiran aneh-aneh lagi. Nah, dan kita pun bisa bekerja dengan enak, ya Kak Wedi. Aman. Aman, demikian. Baik, bergeser lagi ke Dinas PUPR nih terkait soal RTLH nih, Pak. Ya. Sama dari komandan dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak proses penentuan penerima bantuan RTLH di wilayah teritorial Kodim 10 Babas Pangkalan Bun ini apa aja sih Pak syarat? Nah, syaratnya itu kita lihat diantaranya pendapatannya Pak ya, baik itu dari sisi ekonomi, pendapatan ekonomi ataupun kelayakan tempat tinggal. Ya, seringkali kita sering mendapatkan ada rumah yang jambannya tidak bagus, terusan sanitasinya nggak baik Mbak Dia, terusan lantainya tidak sehat karena belum di keramik atau bersemen, ataupun atapnya mungkin bocor-bocor. Nah, kami berkolaborasi dengan dinas PU ataupun Perkim kan. Nah, Perkim nanti yang siding sektornya, PU mungkin yang lainnya, misalkan sarana pendukung yang lainnya kita sampaikan, jalan dan sebagainya. Nah, kita biasanya nanti berkolaborasi dalam kegiatan sosial ataupun TMMD. Nah, jadi itulah media kita. Saya ini Kodim 1014 Pangkalan Bun sudah 2 kali TMMD, 2025 dan 2026. Selamat dulu nih buat komandan nih, luar biasa. Ya, jadi 2025 alhamdulillah kita mendapat juara 2 kategori media elektronik. Juara media cetak, juara favorit. Wow. Itu untuk Kabupaten Sukamara. Kalau yang 2026 ini kita baru saja juara pertama ya juara komandan. pertama kategori media cetak. Wah, kita berikan tepuk tangan plus luar biasa untuk komandan. Berhasil. Dengan PU. Betul, wah. Jalan, kan, jalannya yang ada di masyarakat baik. Nah, terus perumahannya yang dari Perkim itu kita bangun beberapa masyarakat yang bekerja di situ. Waduh. Ada yang sanitasinya nggak bagus, jambannya nggak bagus juga kita perbaiki dan sebagainya. Saya terima kasih Dinas PU Pak. Jalannya sekarang udah bagus ya Pak ya. Mulus ya komandan ya. Hasil pertanian yang dulunya susah kan Pak, belepotan kan kalau ngangkut, sekarang sudah. Baik, tentunya kita akan bergeser sedikit tentang pembahasan berikutnya, namun setelah beberapa menit iklan berlalu. Terima kasih.